Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya, khususnya bagi sahabat-sahabat PKK dimanapun berada. Apa kabar di kesempatan yang ceria ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Yeri, sebagai pembawa acara di podcast PKK for Metro Ceria. Seperti yang sebelum-sebelumnya, di podcast ini kita akan mengulik banyak hal dari narasumber yang nanti akan kita tahu bersama-sama hal-hal dan pekerjaan-pekerjaan atau perkara-perkara apa saja yang sudah dilakukan dalam hal pemberdayaan di masyarakatnya, khususnya yang berada di wilayahnya. Kemudian apa saja pelajaran yang nanti kita bisa petik, dan banyak hal lagi. Nanti juga bisa saling bertukar pengalaman dan cerita. Sebelum kita berbicara langsung dengan narasumbernya, marilah kita sama-sama simak video pendek kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh narasumber kita kali ini. You sit there with that look on your face like you won. Like nothing that I say is gonna change how you feel now. You sit there and you tell me you fell out of love. And we are in your way, so you just gotta leave now. And we just need to understand your reasons. And you are gonna justify this treason for telling me the promises that we swore ain't enough. So now you're gonna be another person. And how do I explain this shit to our son? How'd you tell a child about a girlfriend? Daddy's gone. Well, I will be the strongest that he ever knew. And I will be that one he needs your love, strong enough. Don't worry, I will carry your shit for us. No matter how bad the story, I will be the strongest that he ever knew. And we'll leave you alone. You sit there with your phone in your hands and you're hurt. You tell me that you feel like you lost me when he came. I'm sorry, but I cannot connect with your words. 'Cause right now what matters isn't yours, but it's his name. And we just need to find another income. 'Cause she wants you to help her with her own one. And you want me to tell me that what you've done is okay. So now you're gonna be another father. And I will be a different kind of mother. And how'd you tell a child about stepbrothers? That is right. Well, I will be the strongest that he ever knew. And I will be that one he needs your love. Oke, dari video pendek barusan kita bisa menduga-duga apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh bintang tamu kita pada kali ini. Daripada menduga-duga dan kemudian mengira-ngira, inilah dia narasumber kita pada kali ini. Selamat pagi, apa kabar Bu Camat? Silahkan memperkenalkan diri di podcast ini. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama Fitri Novilia Yahya, jabatan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Metro Pusat yang sudah dilantik sejak bulan November tahun 2021.
Kemudian untuk kegiatan tentunya banyak ya Pak, baik itu dari bidang sekretaris, kemudian Pokja 1 sampai juga sampai dengan Pokja 4. Tapi untuk khusus podcast ini saya akan lebih membahas kepada kegiatan yang ada di Pokja 3 mengenai bank sampah. Ini saya panggilnya Mbak atau Ibu atau apa? Monggo Pak. Oke, saya panggilnya Ibu aja ya, Bu Oke, Camat. boleh. Artinya narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Metro Pusat, yang berarti istrinya Pak Camat Metro Pusat begitu ya. Betul. Nah, dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan beliau, meskipun tadi di video kalau kita cermati jarang sekali ada scene yang menampilkan wajahnya, tapi beliau adalah orang yang paling bisa dikatakan yang paling berjasa di banyak kegiatan yang tadi kita bisa saksikan gitu. Nah, yang paling menarik adalah yang tadi disampaikan, kenapa justru bank sampah yang ingin ditampilkan oleh Bu Camat di kesempatan kali ini, Bu? Baik, karena memang tidak bisa kita pungkiri ya Pak, jadi permasalahan sampah itu sendiri khususnya di kota Metro, dan kita juga tahu bahwa tempat pembuangan akhir sampah yang berada di Karangrejo itu sudah overload ya, jadi sudah tidak bisa kita uraikan lagi. Jadi juga kami sebenarnya memang kegiatan bank sampah ini adalah mengadopsi dari program kerja PKK Kota Metro, di mana di bulan Februari kemarin di tahun 2022 PKK Kota Metro juga kan telah membentuk bank sampah induk ya Pak, bank sampah. Jadi kami di bank sampah kelurahan jadi bank sampah unit. Jadi untuk membantu juga permasalahan persampahan tersebut. Jadi untuk sedikit mengurangi beban dari pemerintah terkait permasalahan sampah itu sendiri. Berarti bank sampah yang ada di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Metro Pusat itu diinisiasi oleh pertama memang bagian dari program PKK Kota, yang berikutnya juga semacam ada kesadaran, ada kepedulian warga terhadap sampah di tingkat kota, khususnya yang berada di TPA. Nah, sekarang itu di salah satu kelurahan, kalau nggak salah itu Kelurahan Hadimulyo Timur ya Mbak ya? Iya betul. Itu gimana cara pertama kali Bu Ketua PKK Kecamatan ini menjelaskan atau menerangkan bagaimana warga akhirnya tertarik untuk membuat bank sampah di sana, Bu? Baik, jadi Pak sebenarnya kebetulan juga saya sebenarnya berdomisili di Kelurahan Hadimulyo Timur. Jadi memang warga masyarakat juga sudah cukup dekat. Kemudian memang pertama kalinya itu waktu itu ada kegiatan pengajian yang kebetulan itu diadakannya di rumah saya. Jadi kemudian di sanalah setelah acara tersebut sedikit menjelaskan terkait akan dibentuknya bank sampah untuk Kelurahan Hadimulyo Timur. Kemudian karena responnya juga cukup baik, jadi berlanjutlah kepada rapat-rapat kecil. Jadi termasuk pembentukan pengurus yang memang pengurus itu sendiri sebenarnya masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur. Kemudian ada juga tim penggerak PKK kelurahan serta anak muda-mudi Karang Taruna yang kami libatkan dalam kepengurusan bank sampah. Oke, ini menarik berarti yang tadinya bank sampah itu hanyalah bagian programnya PKK, tapi di tempatnya Bu Camat di Hadimulyo Timur itu justru yang jadi pengurusnya adalah gabungan berbagai elemen ya.
ada PKK-nya sendiri, PKK, kemudian ada Karang Taruna, kemudian ada mungkin ada relawan gitu ya, ada relawan atau ada orang-orang yang memang peduli. Nah, pada saat pertama kali tadi di pengajian atau mungkin di kegiatan-kegiatan yang lain di awal-awalnya itu ada semacam hambatan nggak Bu? Hambatan ngapain sih kita susah-susah ngurusin sampah? Apa sih untungnya kita bangun bank sampah toh kita sudah bayar retribusi, misalnya seperti itu. Kalau hambatan sudah tentunya pasti ada ya Pak. Jadi memang kita pertama kali itu menyatukan visi misi dulu terlebih dahulu. Jadi bahwa kita itu sifatnya sebenarnya awal mulanya tidak mengutamakan profit, tapi kita memang sukarela. Jadi awal mulanya pun itu kita menyetorkan sampah itu. Jadi sifatnya itu memang tidak ada timbal balik uangnya gitu pertama kali. Jadi juga untuk modal pertama gitu, sarana prasarana juga itu dari kita, dan untuk kita dulu terlebih dahulu jangan mengharapkan yang profit. Oke. Artinya di tahap-tahap pertama dulu waktu awal-awal pembentukan itu warga kan biasanya kalau kita sudah punya sampah di rumah terus bayar retribusi ya. Sekarang warga itu memilah sampah mana aja yang diterima di bank sampah, begitu ya Bu? Iya, betul. Yang kira-kira masih laku jual. Kalau ke tukang rongsok kan biasanya kita langsung pengen dapat uang ya. Kalau itu berarti waktu awal-awal gimana caranya, yang penting sampah di rumah selesai, terpilah, dikirim ke bank sampah. Jangan dulu mengharapkan dapat uang seperti halnya kita dapatkan di bank rongsokan. Waktu awal-awal itu kira-kira berapa tuh Bu jumlah orang yang tertarik untuk iya ya idenya menarik, yuk kita. Sebenarnya sih awal mulanya nggak banyak ya Pak, jadi hanya sekitar memang warga di situ saja, jadi memang hanya 10 kakak lah kurang lebihnya gitu. Tapi sampai dengan sekarang alhamdulillah itu sudah berkembang sampai dengan 48 nasabah. Jadi dalam waktu itu kan berdirinya sekitar bulan Juni kemarin. Jadi dalam waktu 3 bulan lah kita bisa memperoleh nasabah 47 nasabah yang notabene dari kalangan yang berbeda-beda. Jadi termasuk dasawisma yang satu dasawisma itu bisa terdiri dari 10 sampai 12 orang, tapi sebenarnya mereka mengumpulkan itu di ketua dawisnya saja. Jadi mungkin sebenarnya dari 47 nasabah itu sebenarnya bisa lebih banyak Pak, kalau diuraikan. Ya berarti 47 nasabah itu kan yang tercatat sebagai nasabah, yang sebenarnya jangan-jangan itu ketua dasawismanya nasabah. Berarti jumlah keluarga atau rumah yang melakukan pemilahan sampah itu di sana lebih banyak, tentunya pasti lebih banyak dari 47 rumah. Nah, kiat-kiat apa saja yang dilakukan, tips lah dan triknya bagaimana mempromosikan bank sampah sehingga dalam beberapa bulan saja peningkatan jumlah nasabahnya begitu pesat Bu. Jadi memang saya menyarankan kepada pengurus, jadi setiap kegiatan apapun baik yang itu di lingkungan masyarakat, di kelurahan maupun pemberdayaan ibu-ibu PKK, jadi memang kita terus bersosialisasi dan memang kita juga harus jemput bola ya Pak. Jadi tidak semua sampah itu mereka menyetorkan, tapi juga ada yang harus kita ambil. Jadi setiap minggunya, jadi memang banyak juga tadi awalnya itu kita menjadwalkan, jadi hanya misalnya 1 bulan 2 kali bank sampah itu buka, tapi ketika terlihat sepi gitu, jadi kita langsung jemput ke rumah masing-masing gitu. Jadi untuk kemudian pemilahan sampah kan juga masyarakat rata-rata baru belajar, jadi memang harus butuh kesabaran. Jadi memang kita ajarkan mereka bagaimana cara memilah sampah yang baik, jadi sehingga juga nilainya juga bisa lebih tinggi dari yang tidak dipilah.
Berarti setiap ada kumpulan warga kayak ada arisan, dasawisma segala macam itu dijadikan sarana untuk promosi bank sampah ya Bu. Iya. Nah sekarang kan biasanya bank sampah atau hal-hal yang seperti Ibu lakukan di Kelurahan Hadimulyo Timur begitu, itu kan membutuhkan sarana prasarana. Nah sampai sekarang gimana caranya teman-teman di sana, di tempat Ibu di bank sampah Hadimulyo itu mendapatkan sarana prasarana? Apakah nunggu bantuan atau swadaya dari warga atau gimana Bu di sana? Jadi memang benar ada swadaya masyarakat itu sendiri, tapi juga ada beberapa bantuan yang didapatkan oleh Bank Sampah Unit Hadimulyo Timur Berseri itu. Contohnya itu ada salah satu lembaga keuangan swasta Pak yang memang dia kegiatan malnya itu berupa pelatihan dan bantuan sarana prasarana. Jadi itu sudah didapatkan. Kemudian juga dari pemerintah Kota Metro itu sendiri, khususnya Dinas Lingkungan Hidup ya Pak, yang juga sudah memberikan bantuan. Kemudian juga PT Coca-Cola yang kemarin baru kita sosialisasikan itu. Kemudian juga dari Bank BNI. Bank BNI, oke. Kira-kira sekarang apalagi yang diperlukan? Apakah sarana prasarananya udah dianggap cukup atau pengen nambah lagi gitu? Apa yang kurang? Kayaknya sarana angkut atau sarana penjemputan sampah yang perlu ditingkatkan. Iya. Gimana Bu? Benar, sebenarnya kita memang masih kekurangan sarana angkut ya Pak. Jadi ketika sampah itu jumlahnya banyak karena memang sarana angkutnya belum ada, jadi pengurus itu dia mengambil sampah memakai motor, jadi bisa berkali-kali gitu. Jadi memang selain biaya operasional menjadi lebih besar, jadi kan terus untuk misalnya mau kita angkut pakai gerobak tidak mungkin karena jarak rumah dengan bank sampah juga ada yang jauh gitu. Jadi mungkin sarana prasarana memang tetap harus ditambah dan memang kalau timbangan alhamdulillah kemarin sudah dapat bantuan. Iya. Kemudian juga ada sih Pak rencana ke depannya yang sebenarnya nanti akan insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi di bank sampah itu nanti kami rencananya akan membuat semacam kayak saung kreatif ya Pak. Jadi memang ada lokasi tanah yang berdekatan dengan bank sampah unit itu memang punya warga masyarakat. Tapi sebenarnya kami bercita-cita gimana sih jangan hanya kita kalau pilah sampah saja menjual, tapi bagaimana kreativitas bisa kita lakukan di situ. Jadi nanti di situ bisa kita lakukan pelatihan-pelatihan atau mungkin nanti bisa juga kita bercocok tanam yang menggunakan misalnya sampah organik. Kemudian nanti sarana prasarananya misalnya kita buat juga dari sampah ekobrik. Itu cita-cita kami sih ke depannya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Berarti gini Mbak, balik lagi ke tadi yang pengangkutan di bank sampah yang dikelola oleh warga di sana itu. Ada sampah yang dijemput dengan menggunakan bentor ya kalau nggak salah. Yang kalau tadi lihat di videonya ada juga yang kalau diantar nggak ada ya? Kalau diantar ada Pak. Ada yang dekat-dekat ya? Iya, yang dekat-dekat. Oke. Nah, yang ditangani di bank sampah di sana itu sampahnya apa aja tuh Mbak? Apakah hanya sampah-sampah yang anorganik atau sampah organik juga ditangani? Iya, baik. Jadi sampah yang ditangani itu ada juga sampah selain anorganik, ada juga sampah organik. Kalau sampah anorganik kan seperti kita ketahui pengelompokannya kan misalnya ada plastik, logam, ya Pak, kemudian kaca seperti itu. Nah, tetapi untuk sampah organiknya pun ditangani. Jadi memang kebetulan di bank sampah unit Hatim Berseri itu ada satu divisi. Jadi memang di pengurusannya itu ada terkait budidaya maggot. Jadi memang budidaya maggot itu memang memerlukan sampah organik berupa sisa makanan.
Berarti ini nih yang menariknya juga, rata-rata, bukan rata-rata lagi, malah kebanyakan bank sampah yang ada, yang pernah saya kunjungi begitu, kebanyakan kan yang dikelolanya hanya sampah-sampah anorganik ya, yang masih laku jual. Tapi di Hadimulyo Timur itu malah sampah organiknya juga diambil, dikelola, yang kemudian dijadikan budidaya maggot. Nah, yang yang melakukan budidaya maggot itu apakah warga yang dibiayai oleh bank sampahnya atau justru pengurus bank sampahnya, seolah-olah semacam cabang ininya lah gitu? Dikelolanya sama pengurus itu sendiri, Pak. Jadi memang pengurus bank sampah itu ada divisinya, ada pemberdayaan masyarakat, kemudian dia ada bidang kerjasama, kemudian yang ketiga memang ada bidang budidaya maggot itu sendiri. Itu jadi memang pengurus bank sampah. Bagaimana kok sampai kepikiran di sana nanganin sampah organik juga, padahal kan biasanya orang males ya karena bau, terus juga kenapa sih harus maggot gitu, yang enggak yang lain, Mbak? Iya, karena memang sisa sampah organik itu kan juga ternyata bisa bermanfaat Pak. Jadi awal mulanya daripada dibuang begitu saja, kemudian juga ada beberapa rumah makan gitu kan yang bisa kita ajak kerjasama. Ayo sih kita cari seperti apa pengolahannya gitu yang bisa menghasilkan. Nah, berarti ini menarik juga nih sahabat PKK, dari obrolan yang disampaikan oleh Bu Camat terkait dengan bank sampah yang ada di Hadimulyo Timur. Jadi kalau selama ini kita tahu kan bank sampah pada umumnya, bahkan mungkin kebanyakan itu yang dikelola adalah sampah-sampah anorganik ya, seperti plastik, kertas dan yang lain-lain. Ternyata di Hadimulyo Timur pengurus bank sampahnya itu juga mengelola atau menerima sampah-sampah organik, khususnya yang dari sampah-sampah sisa makanan atau dari tempat makan, yang dari restoran, kemudian diolah untuk menjadi pakan budidaya maggot yang ternyata itu berhasil begitu. Nah, ini bisa menjadi menarik dan bisa menjadi percontohan juga khususnya untuk teman-teman pelaku bank sampah yang ada di Kota Metro atau yang dikelola oleh sahabat-sahabat PKK semua. Mungkin nanti teman-teman sahabat PKK yang ingin tahu, yang ingin belajar bagaimana menggabungkan antara pengelolaan sampah organik dan anorganik di bank sampah, mungkin bisa belajar ke Hadimulyo Timur begitu ya, Bu. Dan ada juga yang menarik juga tadi, selain yang tadi ternyata sampahnya juga organik dan anorganik, itu bagaimana bisa dapat link ke tadi beberapa lembaga keuangan kayak BMT, kemudian malah ada BNI juga gitu. Iya, sebenarnya hanya pendekatan saja sih Pak. Jadi kita tidak usah terlalu, kadang-kadang kan kita awal mulanya kalau itu takut ya Pak, tapi ternyata juga sebenarnya pelaku usaha itu juga mendukung terkait pengolahan sampah itu. Jadi sepertinya kayaknya tidak ada yang sulit ketika kita mau berusaha. Nah, di hadapan kita ini, di meja tempat saya dan Bu Camat ini, ada beberapa semacam produk ya gitu, produk hasil. bisa dianggap sebagai produk unggulan lah ya Bu ya, salah satu produk unggulan dari pengelolaan bank sampah. Ada di sini ada maggot ya, nggak kelihatan segar. Kalau ini segar maggotnya, bisa dilihat di tangan saya ini maggot segar. Ini adalah yang tadi kita diskusikan. Ini adalah hasil pengolahan dari sampah organik yang dijadikan bahan makanannya. Setelah seperti ini dikemanakan Bu oleh teman-teman bank sampah di sana? Jadi memang malah sekarang sudah ada yang ngambil Pak, biasanya itu kurang terus. Jadi memang kita jual per kilonya 7.000 per kilo. Iya, pasarnya 7.000. Kemudian juga kalau produksinya itu sendiri 1 bulan kita sudah bisa 3 kali panen. Sekali panen itu bisa
bisa mencapai 90 kilo. 90 kilo satu kali 90 panen. kilo satu kali panen dan panennya 3 kali dalam 1 bulan. Berarti 270 kilo ya? Ya enggak? Iya, Satu satu kali bulan. panen 90.000. Satu kali panen 90 kilo. 90 kilo dikalikan 7.000 berarti 630.000. Iya. Ya enggak? 630.000 tinggal dikalikan 3. Tinggal dikalikan 3. Oh, sekitar. Kemudian nanti kita kurangi dengan biaya-biaya yang Iya. dikeluarkan. Iya. Dan itu sekarang sudah nggak susah-susah lagi memasarkan produknya ya Bu? Kalau Malah pemasarannya dicari. tidak susah, malah itu memang benar-benar dicari dan malah permintaannya sebenarnya banyak. Berarti peluang bagi teman-teman Iya. bank sampah di tempat lain, misal di luar Hadimulyo Timur itu untuk mengembangkan maggot masih sangat terbuka lebar ya Bu. Betul sekali. Nah, apa namanya? Si pelanggannya itu penggunanya itu dari metro aja atau dari luar metro juga ya kira-kira Bu? Ada juga yang dari luar metro, tapi memang masih sekitaran deket-deket lah ya. Lampung Timur Iya. misalnya. Nah, ini yang maggot segar, ada juga kayaknya ini Iya. asgotnya atau maggot Ini kering? maggot kering Pak. Jadi kalau maggot kering itu maggot yang prosesnya di open. Oh, yang ini di open ya? Iya. Tapi harganya juga sebenarnya lumayan Sedikit lebih mahal ya? lebih mahal karena memang untuk menghasilkan 1 kilo maggot kering itu kita membutuhkan 2-3 kilo 2 maggot sampai- segar. Untuk menghasilkan 1 kilo maggot Maggot kering, kering, 2-3, 2 sampai berarti 3 harganya kilo. berarti 3-4 kali lipat. Malah lebih Pak. Jadi per kilonya 1 kilo maggot Kering. kering itu kita jual 50.000. 50.000. Oke, berarti sekitar 7 kali lipatan lah ya, Iya. 7 kali lipatnya ya. 7 kali. Karena kan ada proses yang lainnya kan. Harus di open Pasarnya juga sama ya. sama Orang lebih senang maggot segar atau maggot kalau menurut teman-teman di bank sampah sana? sebenarnya mungkin tergantung kebutuhan mereka juga I ya see. Pak. Jadi termasuk ini juga ada semacam kayak ini Ini- maggot juga tapi yang sudah dihaluskan. Oh, bukan abon ya? Bukan Pak. Biasanya untuk misalnya pakan ikan yang memang masih kecil-kecil Oh, ya. iya, gitu. iya, Jadi iya. mereka Iya, iya, butuhnya iya. yang dihaluskan seperti ini. Oke. Wah, menarik sekali nih. Berarti yaitu yang apa? Jangan-jangan bank sampah di Hadimulyo Timur itu penghasilan terbesarnya malah dari sini Iya daripada. betul Pak. Karena kan kalau sampahan organik itu harganya sebenarnya Fluktuatif. fluktuatif, naik turun. Jadi juga kita kadang-kadang menunggu harga naik dulu baru kita jual Iya, gitu. Tapi kalau ini permintaan banyak dan harga juga tidak turun, malah mungkin nantinya akan cenderung Oh naik. iya, berarti bisa dianggap subsidi silang lah antara Iya, betul. yang organik dan anorganik. Ada lagi yang di tengah ini apa ya, Bu? Itu semacam kalau namanya sih asam amino. Asam amino ya. Itu juga untuk tambahan suplemen makanan untuk hewan-hewan gitu. Jadi mungkin Iya, ada yang dicampurkan ke sentrat seperti itu biasanya. Ya. Dan di luar itu semua ini kayaknya ada produk kerajinan daur ulang sampah ya. Iya. Ini yang mengerjakan apakah teman-teman di bank sampah juga atau ada kelompok pengrajin tersendiri? Kalau yang ini kebetulan hasil dari Karang Taruna Oh, Pak. Karang Kalau Tarunanya ya? Iya, ini bahannya dari koran. Dari koran. Ada yang dibuat tas, ada juga macam-macam sebenarnya produknya. Cuman kebetulan saya hanya membawanya 2 macam ini. Ada yang tempat tisu. Ya. Intinya bermacam. Kalau ini hasil dari Karang Taruna. Ya, ini kemudian produk-produk daur ulang sampah yang selain tadi tidak dijual, berarti ini kan bahan bakunya sampah yang tidak dijual ke bank sampah atau ditabung ke bank sampah. Ini pemasarannya kemana? Apakah dipakai sendiri atau dijual juga? Sebenarnya bisa Pak dijual juga, tapi memang belum kami masukkan misalnya ke sekam itu belum, karena memang semuanya masih proses pembelajaran. Jadi memang kami masih ini nanti kita coba ya gitu, semuanya masih belajar, tahap pembelajaran. Mungkin nanti kalau untuk siap dijual yang ke pasar lebih luas lagi nanti. Ya. Nah, kira-kira bayangan Ibu sendiri, mimpi-mimpi besar Ibu di Metro Pusat begitu ya. Apakah
ada apa ya? Ada semacam keinginan untuk mereplikasi semua keberhasilan saat ini di Hadimulyo Timur ke kelurahan-kelurahan yang lainnya, Bu, gitu. Sebenarnya memang itu sebuah mimpi, jadi jangan hanya di Kelurahan Hadimulyo Timur saja yang bank sampahnya sudah lebih maju daripada kelurahan lainnya. Jadi juga kami PKK Kecamatan Metro Pusat tetap mensupport bank sampah di kelurahan lainnya. Sebenarnya juga kalau untuk Hadimulyo Barat sebenarnya itu sudah Hadimulyo Barat luar biasa juga, biasa Pak, juga. ya, tapi memang pengolahan sampahnya baru hanya sampah anorganik saja organik, gitu. ya. Nanti kita terbuka lebar untuk siapapun yang akan belajar ke bank sampah unit Hatim Berseri. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan semangat tersebut bank sampah kelurahan lainnya juga dapat maju. Iya, Bu. Nah, ini berarti sinkron juga dengan beberapa program utama lah di pemerintahan kota itu, bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah, pengelolaan sampah itu di tingkat sumbernya, yaitu selesai sedekat mungkin dengan sumbernya, atau paling tidak skala komunal selesai di tingkat kelurahan gitu, dengan bank sampah dan yang lain-lainnya gitu. Ternyata Hadimulyo Timur malah sudah duluan, bank sampahnya sudah ada Magot. Mungkin nanti kita juga bisa pikirkan sama-sama, selain Magot juga yang sedang Dinas LH lakukan adalah risetnya sudah selesai, vermikompos, pengomposan dengan menggunakan cacing tanah, karena kita tahu kayaknya kalau di tempat kita ini kan banyak juga tuh yang menggunakan cacing tanah, cacing sampah ya, entah untuk mancing, entah untuk pakan burung, entah untuk pakan peternak burung dan yang lain-lain gitu. Dan komposnya juga bisa kita manfaatkan. Mungkin nanti kita combine, tinggal nambah beberapa sedikit fitur di Hadimulyo Timur bisa jadi gitu. Selain sampah, kayaknya di program PKK di sana ada program-program lain nggak, Bu, yang bisa dianggap sebagai unggulan setelah bank sampah ini? Rencananya setelah bank sampah selesai, apalagi yang pengen banget Ibu kerjakan di sana gitu? Sebenarnya terkait juga dengan Arseti, Arisan Sedot Tinja yang memang di Metro Pusat itu memang di kota, tapi juga memang permasalahan sanitasinya cukup luar biasa. Jadi yang sebenarnya PR terbesar kami adalah terkait Arisan Sedot Tinja itu memang masih agak susah pemahaman dari masyarakat itu. Sebenarnya juga untuk sedot tinja itu sendiri sudah beberapa ada yang melakukan, tapi memang tidak bersifat arisan, jadi pribadi. Seperti itu yang menjadi tantangan terbesar kami setelah bank sampah. Ya, Bu. Seperti kalau nggak salah di akhir pekan lalu itu kan ada 3 berita online yang mengutip hasil riset yang kemudian dikemukakan oleh UNICEF kalau 70% air minum kita di seluruh Indonesia mungkin terkontaminasi begitu. Nah, menarik juga setelah urusan sampah selesai, kemudian kita sama-sama juga mengurusi masalah sanitasi. Namanya pusat ya, Bu ya. Kalau pusat Metro Pusat kayaknya semua di situ ya, pusat jasa di situ, perdagangan, pusat perbelanjaan adanya di situ, komplek ada perumahan dan pemukiman di situ. Tapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat dan langkah ibu dan semua jajaran dan juga warga masyarakat untuk sama-sama bahu-membahu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin ada, karena namanya pembangunan juga nggak selalu mulus gitu, sesuai dengan ada aja yang masalah-masalah atau hambatan-hambatan di lapangan yang memang harus diselesaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ibu, semacam untuk mengeluarkan semangat kepada semua kader, khususnya di Metro Pusat atau di seluruh kota ini, atau mungkin seluruh Indonesia yang sama-sama bergerak di pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan keluarga di PKK, Bu.
Baik, sahabat-sahabat PKK dan seluruh warga Kota Metro, ayo kita peduli terhadap lingkungan, kita pilah sampah dari rumah sendiri, kemudian kita setorkan ke bank sampah terdekat. Tentunya pemilahan sampah yang baik insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang bisa berguna untuk kita semua. Salam 3R, reuse, dan recycle. Jaga alam dan alam pun akan menjaga kita. Terima kasih Bu Camat, Ibu Ketua Tim Bergerak PKK. Banyak hal yang kita dapatkan dari diskusi bersama narasumber kita kali ini. Yang pertama adalah sedikit yang saya garis bawahi, mungkin teman-teman di rumah, sahabat-sahabat PKK yang lain bisa mendapatkan insight baru. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat itu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan peran serta dan partisipasinya pada program-program pembangunan yang di daerah khususnya, karena semua pembangunan, semua urusan permasalahan, urusan yang dalam pembangunan tidak bisa selesai hanya oleh pemerintah saja, tapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal-hal besar bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di Metro Pusat yang digawangi oleh Bu Camat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, dari mulai memilah sampah, kemudian menyetorkannya ke bank sampah. Jika semua warga melakukan itu semua, maka akan dalam tanda kutip menyelamatkan TPA tingkat kota yang dimanapun sepertinya juga memiliki masalah pengolahannya gitu. Kemudian jangan berhenti bermimpi, karena semua hal bisa dimulai dari mimpi, kemudian melakukan langkah-langkah kecil bersama-sama sehingga bisa mewujudkan atau meraih apa yang kita mimpikan gitu. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bisa apa yang sudah kita diskusikan pada kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya, podcast berikutnya. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk Pak Camat, salam untuk warga di Metro Pusat. Khususnya sampaikan rasa hormat dan bangga serta bahagia kepada juga warga di Hadimulyo Timur khususnya. Terima kasih sahabat PKK semua dimanapun berada. Kita bertemu lagi di podcast dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi kota dan warganya, baik yang saat ini maupun di masa mendatang. Terima kasih. Saya tutup dengan pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Camat. Sama-sama. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.